Kalau Habib Ali ke Ishaq, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan, pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca tiga-tiganya? Ben gak asobiah Gus, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, tiga-tiganya setengah hafal semua. Berjanji cerita, Al-Haditsu Diba, yang ini Diba, Al-Haditsu Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar. Kata Ka'bil Akhbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang nggak diajarkan? Disimpan fisunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinal ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatu madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa anni faddaltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamfobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara. Sehingga ketika Allah bilang ya bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Madinah zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan. Sehingga disebut ya Bani Israel, he anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul akli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalus sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul akli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul akli, karena al-jamalus sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani diba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Wis tuku terjemahannya tetap ra paham, ra bakat gitu. Nah, saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Ka'bil Akhbar, falam mama tabi fatahtuhu, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahkan akan ada nabi yang keluar akhirat. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Ka'bil Akhbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis Syam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan salib, pasukan Nazaret. Sehingga dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Sehingga dia menunda imannya, yuakhiru islamahu. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Ka'bil Akhbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu bisyam, kerajaannya Nabi ada di iman. Sekali iman langsung pinter deh. Wong sedurunge baca kitab Samawi banyak. Sehingga Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Ka'bil Akhbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil ala itu belum menangi Islam menaklukkan mana Palestina itu. Tapi Nabi itu kasef. Nabi itu nak kasef itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggap aja niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surakoh. Itu digojlok sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya raja Syam, raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi guyon gitu aja. Nabi guyon aja. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu, Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh.
Jatuh disaksikan Suraqah. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Suraqah dipakai. Ya tetap orang ganteng, umpamanya orang ganteng. Itu. Padahal sudah pakai mahkota kisah. Barang setelah dipakai, kata Umar, ikhla'ha. Itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Suraqah, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah litalbisaha walam yaqul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai, tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasafnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasafnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah, itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasaf. Kasaf itu satu kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi nelpon temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek. Ternyata ya gak ada acara pengajian, Ustadz tuh maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini Ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, Ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata Ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar gitu, itu Ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa Ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Kata. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi itu. Sandinya pertama layak balus sodaqah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana? Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritain. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali namanya Salman Al Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah.
Terus kata Salman kenangannya walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa. Nabi nyentuh saja enggak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Enggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah ya ditampa. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat tuh ya kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wa fi katifihil aisar khatamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khatamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manuk dara. Wah itu pusing, waduh caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ, Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering blodor gampang, ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Akhirnya Salman fa'aqabba alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan amantu bika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti nggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrem, pokoknya salah. Kalau ndak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham nggih? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasallal kiblaten, dan Nabi pernah sholat di 2 kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu shalla al-qiblatain. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah lah itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau simtud duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat sitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdu bil hawa ijo sholawat sing kena go nyaur utang, go kabul kajate wonya gitu. Sholawate sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai fayuk tabu biha
Biinayatillah fi hisbi barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawatnya sampean kan enggak seneng sing tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan farijubil kurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawajat kabul kajate. Watu nalu biro kasil sing seneng-seneng wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi tok jalukane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat ra Gunung Kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik gitu. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasilu biya ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah sholawat isek. Pokoknya butuhe sambung Kanjeng. Nah, sampean butuhe kabul. Jadi ya tidak apa-apa lah. Piro-piro tawasule mbek sholawat ora mbek Gunung Kawi ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian mau'izatul hasanah kang sampun kadhawuhaken dening Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim saking Rembang.